Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Immanuel Boy, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Am-Abi Oeveto. Dalam video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kata menuntun memiliki arti yang penting dalam konteks pembimbingan dan pengembangan peserta didik. Secara keseluruhan, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang akan membantu siswa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Untuk memberikan refleksi tentang modul ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan penuntun. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ada beberapa poin terkait pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran teacher center atau guru lebih dominan dibandingkan murid. Bertolak dari pengalaman secara pribadi menjadi seorang murid di kelas, saya dapat merasakan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Pengalaman ini tentu cukup kuat membentuk saya menjadi guru yang juga menerapkan pola pembelajaran yang sama, di mana pembelajaran hanya berpusat pada guru sebagai sumber belajar dan hanya berorientasi pada transfer pengetahuan dari guru ke murid, sehingga menghilangkan peran aktif dari siswa. Poin yang kedua adalah kurang memperhatikan kemampuan tiap anak yang berbeda-beda dan menekankan pada penguasaan materi yang ditetapkan. Saya lebih mengutamakan untuk menyampaikan materi secara umum, tanpa memperhatikan kebutuhan atau kecepatan belajar yang berbeda-beda di antara siswa. Akibatnya, siswa memiliki kemampuan yang beragam, mungkin tidak mendapatkan dukungan yang optimal untuk mencapai potensi belajar mereka yang penuh. Poin yang ketiga adalah kurangnya memahami karakteristik tiap murid, sehingga seringkali melakukan pembelajaran yang monoton dan menggunakan strategi yang sama pada setiap murid. Saya seringkali menggunakan strategi yang sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan mereka. Hal ini tentunya mengakibatkan kurangnya keterlibatan dan motivasi siswa. Poin yang keempat adalah pembelajaran di kelas dan sekolah masih mengutamakan pemahaman kognitif murid dibandingkan aspek sikap. Seringkali saya menilai bahwa murid dapat dikatakan berhasil jika mereka mampu menguasai materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Saya menyadari lebih banyak fokus diberikan pada pemahaman kognitif atau pengetahuan akademis siswa daripada pengembangan aspek sikap atau karakter. Sehingga prioritas utama dalam proses pembelajaran terkadang mengajarkan materi dan konsep, sementara aspek seperti kemampuan sosial, emosional, dan etika cenderung kurang mendapat perhatian yang sama. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari makna pendidikan yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara, saya memahami beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah pendidikan harusnya berpusat pada peserta didik. Artinya bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi oleh guru kepada siswa, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan minat, bakat, dan gaya belajar siswa itu sendiri, sehingga mendorong guru untuk lebih memperhatikan karakteristik dan juga merancang pengalaman belajar yang relevan dan menarik. Yang kedua adalah saya memahami setiap perbedaan karakteristik murid.
Hal ini mencakup pemahaman tentang gaya belajar, kecepatan belajar, minat, dan kebutuhan khusus, ataupun latar belakang budaya atau sosial. Dengan memahami perbedaan ini, saya dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Poin yang ketiga adalah pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Pendidikan yang menuntun siswa pada kodratnya mengacu pada upaya pendidikan untuk membimbing siswa agar dapat mengenali, mengembangkan potensi serta karakteristik alamiah mereka sesuai dengan kondisi alam dan juga kondisi zaman. Poin yang keempat adalah tentunya dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat menghindarkan kejenuhan dalam pembelajaran sehingga siswa lebih terlibat dan bersemangat dalam proses belajar mereka. Dengan kata lain, pembelajaran tidaklah monoton. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah memetakan murid sesuai dengan gaya belajar, minat, dan juga kemampuan awalnya. Yang kedua adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang memaksimalkan keterlibatan murid, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, sehingga dapat membimbing siswa agar mengenali dan mengembangkan potensi serta karakteristik alamiah mereka. Yang keempat adalah membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi. Hal ini tentu dilakukan agar pembelajaran tidak membosankan. Dan yang terakhir adalah memberikan kegiatan pembelajaran yang membentuk karakter murid dengan tujuan menjadikan murid tidak hanya memiliki kompetensi secara akademis tetapi juga berkarakter. Lalu apa kesimpulan dari pemahaman saya tentang Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya? Setelah mempelajari modul tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan yang berpusat pada siswa sangat penting dalam proses pembelajaran, dalam membentuk siswa yang mandiri dan berpikir kritis. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pembelajaran haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya harus relevan dengan keadaan alam dan perkembangan zaman. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya penanaman budi pekerti dalam pendidikan, sehingga siswa tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas yang baik. Dengan menggabungkan konsep ini, pendidikan dapat menjadi lebih holistik dan mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang kompeten secara akademis dan juga moral. Demikianlah video saya mengenai kesimpulan